Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang materi ARELIS dalam bentuk codingannya. Ya. Jadi perlu kita ketahui saat ingin menambahkan fungsi ARELIS pada header, ini header ya. Kalau bisa saya buat plusnya ini subnya, saya jadi minuskan, maksudnya mengeluarkan sub dari ini kategori header. Pada header, silakan tambahkan using system titik collection. Apakah seperti ini terus, Pak? Jawabannya bisa jadi tidak, tergantung dari Visual Studio-nya. Ya. Tapi umumnya kita menambahkan header pada apa namanya tuh code editornya, menambahkan header using system titik collection ya. Nah, kalau misalnya tidak menambahkan, hasilnya apa? Misalnya saya enter ya. Saya untuk deklarasi dari ARELIS gunanya adalah ARELIS, ini dia ya, kedetek kan. Tapi kalau misalnya saya tidak menambahkan, ini saya delete, kemudian saya tidak menambahkan headernya using system.collection, maka ARELIS di sini ya new sama dengan ARELIS, nama variabelnya mungkin adalah koleksi data. Seperti ini sama dengan new ARELIS ya. Koma, buka kurung tutup kurung, koma ya. Nah, ini dia tidak terdeteksi ya. Kayak ada error di sini nih. Nah, kalau kita menambahkan header using use system.collection, maka hasilnya ketika ini kita akhirkan statement dengan titik koma, maka ARELIS di sini saya kontrol A, maka dia ini kita apa nih errornya? ARELIS it space using a type. ARELIS is a namespace but is ya, jadi katanya kita sudah mendeklarasikan ARELIS tapi nggak dipakai, ini sudah sama nih, namespace-nya sama nih. Kalau mungkin di sini kita tambahkan mungkin namanya belajar ARELIS, jadi dia bingung ya. Nah, kalau saya hapus ini, nah dia nggak detect ya. Tapi kalau kita menambahkan headernya using system collection, itu dia terdeteksi bahwa ada fungsi ARELIS di sini. Nih, jadi gunanya penggunaan header using .collection itu adalah memasukkan fungsi ARELIS dalam editor. Nah, selanjutnya kita sudah mendeklarasikan, cara mendeklarasinya gunakan ARELIS, kemudian nama variabel new ARELIS, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Untuk menambahkan apapun data di dalam koleksi data dalam bentuk ARELIS, itu menambah dengan cara pertama tambahkan variabelnya dulu. Misalnya kalau di sini nama variabelnya adalah koleksi data, berarti di sini tetap koleksi data ya. Titik add atau tambah, apa yang ditambah? Ya nilainya, misalnya adalah 1, misal ya. 1 ini untuk, ini kan ada kayak tulisan SATU ya, berarti itu penggunaan string. Jadi kita menambahkan nilainya dengan titik kutip 2 ya, kutip 2 seperti ini. Diawali dengan kutip 2 dan diakhiri dengan kutip 2. Maka nilai stringnya apa? Seperti itu cara menambahkan string. Kemudian kita tambahkan koleksi data.add, apa yang ditambah? Kita akan coba metode kedua, yaitu tipe datanya adalah integer, bisa ya. Jadi bagusnya ARELIS ini dia bisa mix antara string ataupun integer. Ini string, integer. Apapun datanya dia akan masukkan ke dalam koleksi data. Koleksi data itu adalah variabel dari si ARELIS, seperti itu. Misalnya ada lagi koleksi data, titik add, menambahkan masih nilainya 3, kemudian koleksi data, titik add, nilainya adalah 4. Seperti ini. Anggaplah kita mempunyai ada nilai yang seperti ini, 1, 2, 3, dan 4, ini semuanya akan dimasukkan ke dalam koleksi data dengan penambahan fungsi add, atau bahasa Indonesia adalah menambah. Jadi ada tipe data yang ditambahkan ke dalam koleksi data. Ada tipe data, ada nilai data 1, 2, 3, 4, ini semuanya nilai yang akan dimasukkan ke dalam koleksi data. Nah, koleksi data ini apa? Karena sudah dideklarasikan,
dalam bentuk array list, maka variabel dengan nama koleksi data adalah fungsi dari array list. Seperti itu ya kalau bacanya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Ini baru memasukkan. Cara menampilkannya bisa dengan dua cara, yaitu misalnya kita gunakan perulangan menampilkan dengan for each dulu, for each misalnya. Kemudian diikuti dengan tipe data, karena ini bentuknya adalah mix ya, ada satu string, kemudian dua integer. Kita misalnya menggunakan string seperti ini, nanti error dia karena data ini tidak konsisten. Tapi kita coba aja tampilkan in koleksi data. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada console write line. Apa isinya? Yaitu tampilkan titik koma. Ini saya minimize dulu. Ini juga biar lega ya. Kemudian saya jalankan. Maka hasilnya adalah ada satu. Duanya tidak terdeteksi. Kenapa? Karena duanya dalam bentuk integer. Nah, ini ya. Karena kita sudah mendeklarasikan tipe data for each dengan nama variabel tampilkan, itu adalah string. Yang string apa? 1 dan 4. Nah, kalau mau bagusnya ya ini dirubah menjadi konsisten lah kayak gitu ya. Ini 2, kemudian ini adalah 3. Maka ketika kita jalankan, nah, hasilnya pasti tampil seperti ini. Pak, 4 tadi kenapa nggak tampil? 4 kan string. Dia terhalang oleh tipe data integer di sini ya. Jadi string tidak bisa ditampilkan yang string 4 tadi. Nah, jadi seperti ini bagusnya ya. Ada tipe data yang konsisten. Ada satu ya string, duanya jangan integer tapi string, dan seterusnya. Seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya tipe datanya adalah, misalnya ada tambah lagi ya, array list. Ini dengan tipe data yang berbeda, misalnya. Namanya adalah koleksi, kalau tadi adalah koleksi data, ini mungkin adalah koleksi angka namanya. Ini nama variabel bisa bebas tergantung dari si editor programnya. Misalnya adalah koleksi angka. Kemudian new array list. Karena tadi, nah ini dia. Kemudian koleksi data.add misalnya adalah 1, tidak ada penggunaan kutip 2 ya di sini karena tipe datanya memang integer ya. Kemudian ada misalnya ada 3 lah ya. 1, 2, dan 3. Nah, cara pemanggilannya yang kedua ini, kalau tadi kita menggunakan for each untuk koleksi data, selanjutnya kita akan menampilkan koleksi angka tapi dalam penggunaan for aja. For misalnya integer, karena memang integer ya, kalau kita penggunaan tadi di sini, kita lihat datanya semuanya integer, 1, 2, 3, semuanya adalah integer. Jadi integer dimulai dari misalnya adalah dari A aja ya, A sama dengan 0, kemudian 1, 0 aja lah, biar kalian satu lah ya, biar familiar kalian. Kemudian A harus lebih kecil daripada koleksi angka ya, bukan data. Angka dot length ya. Dot count. Kemudian berarti A lebih ini sama dengan ya. Kemudian A plus plus console white line. Susah banget ya auto ininya nih. Auto correction ya. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah koleksi angka, kemudian A. Saya jalankan dulu, nanti saya jelaskan. K ada 1, 2, dan 3, 4. Nah, ada terjadi error di situ. Count-nya ada 7, koleksi data. Tampilkan 4, koleksi data. Koleksi data. Ya, benar. Oh, ini salah ya. Ya, wajar nggak nyambung ya. Di sini berarti koleksi angka. Copy, koleksi angka, ya.
Jalankan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. For each koleksi data, tampilkan koleksi angka. Iya, wajar, ini juga koleksi angka. Ngaco jadinya ya. Ya itulah kalau nggak hati-hati ya. Nah, ini dimulai dari indeks 0. Saya ulangi, ini lebih kecilnya dihapus karena jumlahnya 3. Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi ini saya cut dulu biar kalian familiar. Nah, ini saya cut. Jadi kita sudah mempunyai dua variabel untuk ArrayList. Yang pertama itu adalah koleksi data, kemudian yang kedua adalah koleksi angka. Koleksi data semua datanya nilainya adalah string. Kenapa? Karena ada penggunaan kutip ya, kayak 1, 2 ya, alfabet lah, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk koleksi data saya gunakan untuk menampilkan isi koleksi datanya menggunakan for each. Jadi penggunaannya adalah for each string tampilkan in koleksi data. Jadi koleksi data ini kan sebenarnya variabel ya, ada banyak isinya. Yaitu ada isinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara menampilkannya? Kita buat satu variabel lagi, namanya tampilkan, tapi penggunaannya adalah fungsi for each dengan tipe data string. Jadi ada koleksi data, ya, ada tolong tampilkan di dalam koleksi data. Tampilkan itu apa? Punyanya for each, perulangan dari awal sampai akhir. Kan ini mau diulang ya. Diulang 1, 2, 3, 4 semuanya ini akan dilakukan perulangannya, menampilkan data dari awal sampai akhir. Kemudian untuk ArrayList ada koleksi angka, ya ini termasuk dalam fungsi ArrayList, tapi nama variabelnya adalah koleksi angka. Bagaimana nilainya? Ada 1, 2, 3, bentuknya adalah angka. Artinya ini bentuknya integer. Makanya yang di bawah saya gunakan adalah for integer A sama dengan 0, atau misalnya dimulai saja lah ya. Dimulai, kemudian saya paste. Jadi tolong tampilkan data, ini kan koleksi angka ya. Koleksi angka itu nilainya ada 1, 2, dan 3. Tolong tampilkan nilainya dimulai dari indeks 0. Indeks 0 itu yang kita ketahui adalah ini ya, indeks 0. Tapi elemennya adalah 1. Ini adalah indeks 1, tapi elemennya adalah 2. Ini indeks 2, tapi elemennya adalah indeks 3. Seperti ini saya buat contoh ya. Ini indeks 2, tapi elemennya 3. Ya, seperti ini. Saya copy dulu semua. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini elemen 1, ini elemen 2. Nilainya 1. Nilainya 2. Nilainya 3. Nah, mungkin membingungkan ya. Kalau saya buat nilai seperti ini misalnya 89, 98, 61, kemudian di sini adalah misalnya adalah 10. Berarti di sininya berubah juga ya. Ini adalah 98, ini adalah 61, dan ini adalah 10. Jadi ada indeks 0, ini pasti indeks 0 ya, karena urutannya indeks itu pasti dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan N, keberapa ya. Tapi elemennya, jadi indeks dan elemen itu berbanding N kurang 1. Kalau indeksnya tadi 0, berarti elemennya adalah 1. Nah, yang sering di otak kita atau secara manusia itu adalah elemen. Kenapa? Kalau kita lihat pada restoran, disajikan menu makanan, ada daftar menu makanan, ada 1 sate, 2 bakso, 3. Nah, itu disebut dengan elemen. Tapi kalau indeks itu pasti selalu dimulai dengan 0. Jadi indeks dan elemen itu berbeda. Terus nilainya apa atau value-nya juga berbeda. Value itu apa? Ini isi dari suatu variabel. Nah, ini di semester 1 mungkin ya belajarnya. Jadi ada indeks 0, elemennya 1 dengan nilai 98. Ada indeks 1 tapi elemennya adalah 2, nilainya adalah 61 dan seterusnya ya.
Nah, ini mungkin bisa membuat kalian ngerti ya cara contoh seperti ini. Nah, ini juga berarti A-nya dimulai. Jadi cara bernalarnya atau berpikirnya untuk for menampilkan isi dari koleksi angka, kalau tadi ngomongin koleksi data, ini koleksi angka, maka for integer, kenapa integer? Ya ini kan bentuknya memang angka ya, bukan string. For integer dimulai dari indeks, jadi artinya di sini nih kata-katanya untuk memanggil indeks yang dari 0. Kenapa dari 0 Pak? Kenapa nggak dari 2? Ya kan kita menampilkan semuanya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, seperti itu. Jadi tolong dipanggil indeksnya dimulai atau tolong ditampilkan indeksnya dimulai dari indeks 0. Kemudian dimulai ya harus lebih kecil daripada koleksi angka .count. Artinya apa? Koleksi data .count ini adalah count itu artinya perhitungan atau banyaknya jumlah dari koleksi angka. Berarti count-nya berapa nih? Count-nya ada 3. Kenapa 3? Karena jumlahnya memang 3 data. 1, 2, 3 data ya. Berarti ketika koleksi .count, maka hasilnya ini kalau saya console line kan, misalnya seperti ini. Console line, kita lihat ya. Kalau kita buat console line angka count ini hasilnya berapa sih? Kita coba ya. Oh, sorry, ini kelebihan. Ini saya kasih batasan lah ya, biar kalian. Nah. Ini adalah simbol enter ya, jangan aneh. Ini simbol enter, kita kasih jalankan. Maka koleksi .count itu adalah nilainya 3. Kenapa 3? Ini 3 ya. Ini adalah penggunaan ini nih. Penggunaan ini. Nah, seperti ini nih. Ya, kayak gini. Jadi kenapa 3? Karena memang jumlah dari koleksi angka, jumlahnya ada 3 data. 1, 2, dan 3. Jadi dimulai dari 0 lebih kecil daripada 3. Kemudian incrementnya adalah tambah 1 ya. Kenapa tambah 1? Kan 0 ditambah 1, indeksnya adalah 1. Ini berarti dipanggil. Kemudian berubah lagi dari sini. 1 ditambah 1 kan penambahan 1 nih. Berarti indeksnya adalah 2. Indeks 2 nih adalah 10. Seperti itu. Kemudian nanti akan menambah increment baru. Indeks 2 ditambah 1, maka 3. Nah, ketika itulah kondisinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ketika 3 lebih kecil daripada 3 itu tidak terpenuhi kondisi ini. Tapi ketika 2 lebih kecil daripada 3, indeksnya 2, maka dia akan menampilkan. Jadi hasil penampilan kenapa kalau seperti ini ya, saya ambil tulisan. Jadi ketika 2 lebih kecil daripada 3, kan seperti ini ya, 0, indeks 0 lebih kecil daripada 3, memang benar kan? Kemudian nanti akan menambahkan increment baru, 0 tambah 1 ya, ini kan rumusnya sudah dijelaskan ya. Tambah 1, maka 1, apakah 1 lebih kecil daripada 3? Iya, maka tampilkan indeks 1. Indeks 1 isinya adalah 62. Kemudian penambahan 1 lagi akibat increment-nya, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Jawabannya iya, maka tampilkan indeks yang namanya indeks 2, yaitu nilainya adalah 10, increment lagi, maka tambah 1, ketika 3 lebih kecil daripada 3 ini tidak terpenuhi, maka dia akan keluar blok. Jadi yang akan ditampilkan adalah mulai dari indeks 0, 1, dan 2. Seperti itu. Jelas ya? Jadi penggunaan koleksi .count ini adalah menghitung banyaknya supaya kondisinya terpenuhi ya. Kita akan memanggil jumlah koleksinya 3. Boleh nggak Pak misalnya kalau ini langsung dijadikan 3? Ya, kita coba. Jawabannya sih ya bisa ya. Saya jalankan. Jawabannya sangat bisa. Saya restart. Cuman kondisinya, nih, bisa kan? Ini yang 9861. Saya besarkan saja lah kayaknya. Font. Nih, ya. Nah, ini dia. Nah, saya kasih juga lah pembatas, biar nggak pusing kalian. Di sini lah. Ya. Saya jalankan ulang. Nah, ini ya.
Saya kecilkan dikit. Ada 1, 2, 3. Ini adalah untuk koleksi data. Ini adalah koleksi angka. Kemudian adalah koleksi angka count hasilnya ya. Nah, kalau kita misalnya membuat suatu kondisi yang bentuknya adalah konstan atau misalnya adalah statik, tetap gitu. Ketika ada penambahan data baru, seperti ini misalnya, paste lagi ya. Tambah misalnya minus 109, misal seperti itu. Maka ini berubah menjadi indeks 3 ya. Indeks 3, elemennya adalah elemen keempat. Ini cuma catatan, jangan ditanyakan ya. Kalau penggunaan seperti ini hanya catatan, jangan diperdebatkan. Sudah saya jelaskan. Kemudian saya jalankan, maka hasilnya ketika saya jalankan nih ya, maka hasilnya yang muncul adalah 3 ini. Kenapa 3? Karena memang lebih kecil daripada 3. Ya, benar kan? Nah, berarti kalau gampang dong Pak, tinggal dirubah aja 3 menjadi 4. Benar sekali, cuman alangkah repotnya. Kenapa alangkah repotnya? Setiap penambahan data atau setiap pengurangan data, itu kita harus men-typing ulang di dalam coding. Benar seperti caranya? Jawabannya ya salah ya. Jawabannya benar apa? Jadi kita menggunakan coding itu sendiri agar coding itu fleksibel. Jangan bentuknya adalah statis, tapi dinamik. Kenapa? Berapapun jumlah dari data kita gunakan count saja. Jadi kita nggak usah mikir berapa banyaknya data. Ini kan mikir nih, oh 4, berubah jadi 4. Oh 3, berubah jadi 3. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Itu bentuknya adalah statik, dinamik lah sesuai dengan kondisinya. Makanya di sini saya gunakan adalah koleksi angka.count. Nah, jadi kalau cukup seperti ini saya nggak merubah bentuknya 3 atau 4 ketika saya jalankan, maka hasilnya ada berapapun isinya akan ditampilkan. Misalnya saya gunakan ini, berarti datanya 2 misalnya. Ini saya rubah 2 nggak? Enggak. Cuman dengan menggunakan count, maka dia bisa menyesuaikan. Maka yang ditampil cuma 2 angka, 98 dan 61. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah menggunakan fungsi angka. Nah, ini seperti ini. Bagaimana kalau misalnya untuk melihat ya, melihat data yang paling atas ya, bukan ya, sorry, melihat jumlah total data ya, ini tadi count ya, kalau pada slide seperti itu ya, jadi ada menambah, ada menampilkan, kemudian melihat jumlah data ya. Nah misalnya kalau kita melihat data, nih saya buat count, ini kan gampang ya kalau datanya cuma 4, tapi kalau misalnya datanya ada banyak bagaimana? Misalnya saya copy, nah ada banyak data seperti ini, kita nggak tahu nih jumlah dari koleksi data, bukan koleksi angka ya, koleksi data. Jadi penggunaannya cukup dengan count. Saya buat seperti ini, kita lihat console write line misalnya, data, jumlah data koleksi data adalah seperti ini aja ya, jangan, ini kan cuma penggunaan string, berarti ada penambahan koleksi data.count. Kenapa nggak angka? Karena kita pengen melihat yang data. Ya. Data kan nggak tahu nih ada sebanyak ini. Saya copy paste aja. Nggak mungkin ngitung satu persatu. Maka ketika dijalankan, hasilnya adalah jumlah data koleksi data. Agak sedikit membingungkan kata-katanya. Biarin saja. Jumlah data koleksi data adalah 40. Nih, hitung sendiri kalau nggak percaya. Jadi dengan penggunaan count itu cukup, kita cukup ya mengetahui jumlah dari banyaknya nilai atau data dalam koleksi data atau dalam array list tadi. Seperti itu ya. Total ini ya, total data. Total koleksi data adalah seperti itu. Total. Nah, ya. Saya jalankan. Nah, dia akan meng-count total koleksi data adalah 40. Iya Pak, 40 Pak. Ya, kita hapus 2, berarti kan harusnya kalau dihapus 2 jumlahnya adalah 38. Ya, jumlahnya adalah 38. Hapus lagi, ya coba sendirilah ya, saya nggak mau seperti itu. Nah, ini saya rapikan, saya kembalikan normal. Ini cuma untuk sampel saja. Jelas ya?
Misalnya Pak, bisa nggak kita menampilkan hanya indeks tertentu saja? Kita improve ya. Maksudnya gimana? Kita akan menampilkan hanya indeks 1 dan indeks 2. Nolnya ditampilkan nggak? Nggak usah. Jadi saya buat skenario seperti ini. Kayak gini aja lah ya. Waduh. Nah, misalnya saya buat skenario dalam koleksi data ini ada nama Senin ya, nama hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis. Copy paste. Jadi jam kerja ya, hanya sampai Sabtu. Jadi misalnya ada transaksi penjualan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ternyata atasan tolong kamu print out dari hari Selasa sampai Kamis. Ya, dia pengen tahu penjualannya ada berapa ya. Hanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kalau kita menggunakan forage, ya, forage akan menampilkan secara keseluruhan. Kita akan jalankan dulu. Ketika kita menggunakan forage, dia akan menampilkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Maunya bos tadi tolong tampilkan penjualan mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti bagaimana caranya? Tidak menggunakan forage. Karena forage itu menampilkan secara istilah, dia akan menampilkan apapun koleksi dari data dari awal indeks 0, yaitu sampai dengan indeks akhirnya. Semuanya ditampilkan semua. Nah, berarti penggunaan di sini jangan penggunaan forage, tapi penggunaan adalah for. Bagaimana caranya? Ya, berarti di sini misalnya ya, console write line, saya buat data post ya, kayak gitulah ya. Ini ada enter di sini ya. Kemudian ada seperti ini, enter lagi. Data yang diminta ya. Ya, diminta. Nah, dan titik koma. Kita gunakan for. For integer, kita bermain di indeks. Dimulai dari mana? Karena kita melihat dimulai dari Selasa, Rabu, dan Kamis, berarti indeks yang kita gunakan adalah dimulai dari indeks 1, indeks 2, dan berakhir di indeks ketiga. Paham maksudnya? Nah, jadi ini kan semuanya tuh semua bentuknya adalah ada tempatnya atau posisinya. Ini ditempati oleh 0, indeks 0, ini ditempati oleh indeks 1, ini ditempati oleh indeks 2, dan ini ditempati oleh indeks 3. Seperti itu. Berarti ini dimulai dari mana? Dimulai dari 1. Kenapa? Karena akan menampilkan dengan indeks 1. Oh, ini kenapa seperti ini? Ada duplikasi ya. Misalnya dimulai kayak gitu aja, kita buat, tidak boleh ya. Dimulai dari 1, kemudian dimulai harus lebih kecil daripada, ingat ya, harus lebih kecil daripada berapa? Lebih kecil daripada, ini kan 1, 2, 3. Berarti 3. Kalau kita tulis 3 di sini, yang tampil nanti adalah hanya indeks Selasa, yang hanya nilainya Selasa, Rabu. Kita coba aja lah ya. Kalian kenapa seperti itu? Pak, Kamisnya mana? Nah, nanti ada penjelasan. Saya pengen nampilkan ini dulu lah. Dimulai plus, console, write line. Berarti adalah koleksi data yang digunakan. Kenapa bukan koleksi angka? Ya memang mau pengen koleksi data seperti itu kan. Dimulai, kemudian titik. Ya seperti ini. Kita coba dulu jalankan. Maka data yang diminta tadi hanya hari Selasa dan hari Rabu. Loh, Kamisnya mana? Makanya tadi saya bilang, kalau kalian minta 3, ini kan 3 Pak. Ini kita ngomongin indeks ya, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Ini kan 3 ini. Makanya jangan lebih kecil daripada 3, tapi lebih kecil daripada 4. Kenapa?
Karena 3 itu lebih kecil daripada 4. Kalau 3 lebih kecil dari 3, itu tidak terpenuhi kondisi ini. Ya, boleh nggak saya maksakan 3? Ya, jawabannya boleh. Ya. Tapi ada penggunaan sama dengan. Jadi 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka hasilnya terpenuhi. Yang muncul hanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pak, bisa nggak kalau saya misalnya munculkan hanya nih ya, hanya hari Sabtu, hari lain tidak saya munculkan? Ya bisa. Pakai apa? Pakai for nggak? Ya jangan, repot banget ya. Kalau pakai for itu kan misalnya kalau lebih daripada 1. Kalau cuma hanya 1 data, hanya hari Sabtu nih misalnya, hanya hari Sabtu, berarti 1 data kan, nggak usah pakai for. Kita hitung aja indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Jadi tinggal konsol write line. Apa yang di write line? Koleksi angka atau koleksi data? Jawabannya adalah koleksi data. Ya. Karena koleksi data yang akan kita panggil. Nah, indeksnya dipanggil di sini. Berarti berapa indeksnya? Kalau saya tulis 5, berarti yang muncul hari 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hari Sabtu. Kita jalankan. Sorry. Saya buat string di sini. Menampilkan 1 data. Titik 2. Saya jalankan. Maka hasilnya menampilkan 1 data di Sabtu. Ya. Kalau hari Rabu bagaimana Pak? Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabu itu indeks kedua. Maka yang muncul adalah Rabu. Menampilkan 1 data, yaitu Rabu. Ngerti ya maksudnya seperti ini. Jadi bagusnya ArrayList itu ada list atau posisi kedudukan dari indeks. Silakan pelajarin ini, mungkin ini keluar saat UAS ya. Saya Ctrl A, copy notepad, saya akan upload pada e-learning save as. Saya ubah di desktop. Kemudian saya buat namanya adalah ArrayList code. Oke, seperti itu aja penjelasan hari ini. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.